Akhirnya Fox R saya dapat tukeran baterai. Setelah video saya soal klaim garansi baterai sewa yang lalu, Service Center Polytron Jakarta Selatan atau Pondok Indah langsung menghubungi saya untuk memberi klarifikasi, mohon maaf, dan minta saya kembali ke Service Center agar persoalan baterai saya bisa segera teratasi. Saya pun kembali ke Service Center Pondok Indah di tanggal 15 Desember 2025 dan berikut ini adalah hasil dari kunjungan ulang ke Service Center Polytron di Jakarta Selatan ini. Berhubung saya menghargai privasi dari Service Center Polytron, saya tidak banyak mengambil gambar selama pengecekan terhadap unit Fox R saya. Permohonan maaf soal miskomunikasi yang terjadi. Menurut Polytron, nomor kontak WhatsApp mereka yang lama terblokir, sehingga semua rekam jejak dan data pelanggan hilang. Makanya waktu itu tidak ada kabar atau update mengenai ketersediaan baterai pengganti untuk Fox R saya. Saya memberi mereka masukan seperti ini. Adakan pencatatan untuk masing-masing pelanggan di sistem. Jadi nanti waktu spare partnya udah ready, otomatis sistem akan menghubungi customer yang sudah menunggu tanpa kepastian. Ini namanya CRM, Customer Relationship Management. Polytron punya pangsa pasar motor listrik terbesar di Indonesia. Mestinya bisa lah punya sistem CRM yang baik. Sesuai kecurigaan saya sebelumnya, baterai saya tidak ditukar dari Service Center Polytron Cikupa. Polytron menyatakan akan menindaklanjuti soal kenapa saya dibohongi kalau baterai Fox R saya waktu itu diganti dalam kunjungan ke Service Center Cikupa tertanggal 21 November. Kalau memang betul ada pergantian unit baterai, penyewa butuh untuk tanda tangan semacam surat BAST, berita acara serah terima, yang isinya menjelaskan ada pergantian serial number untuk baterai ataupun charger ataupun GPS modul. SOP setiap cabang Service Center Polytron ternyata tidak seragam. Ternyata beda cabang, beda hasil, beda SOP. Contohnya, saya pulang touring dari Tegal menuju Jakarta, mampir ke Service Center Cirebon secara mendadak karena throttle saya error. Ternyata ada semacam struk tanda terima yang membuktikan bahwa unit motor Fox R saya sedang dikerjakan. Tapi di Service Center Jakarta Selatan atau Cikupa saya tidak terima struk tanda terima apapun seperti yang saya terima di Cirebon. Pengecekan kembali kesehatan baterai lama yang terpasang di unit Fox R saya. Ternyata di Service Center Jakarta Selatan tidak ada fast charger di dalam. Metode tes kali ini jadi seperti ini. Di luar dengan kabel dari fast charger yang ada di luar sambil ditemani sama kabel CAN atau sensor baterai istilahnya yang akan dihubungkan dengan komputer dari Service Center. Yang waktu itu saya cek kesehatan baterai kok di dalam tapi ya. Ya, mungkin pakai fast charger Huawei saya yang kebetulan lagi ada di bawah jok. Sedikit reminder dari kronologi soal baterai saya, 1300 km lebih sudah saya tempuh dengan kondisi baterai soak atau drop dari Lampung. Langsung saya gospol lagi si Fox R touring ke Dieng dengan jarak tempuh 1093 km. Berarti total 2500 km lebih saya habiskan bersama si baterai yang soak atau drop ini. Sebetulnya secara performa baterai lagi-lagi semuanya rasanya ya normal. Kecuali waktu sisa baterai di bawah 50% jadi terasa lebih boros. Nanti saksikan ya video saya pergi solo touring ke Dieng lewat jalur selatan. Dari hasil tes ulangnya menunjukkan kalau ternyata baterai lama saya kondisinya makin parah. Suhu battery pack-nya tinggi, tegangan antar selnya juga makin banyak yang jomplang. Di voltage dari pengecekan sebelumnya 90-an mV sekarang tembus sampai 140 mV lebih. Baterai saya dinyatakan rusak dan layak untuk mendapatkan penggantian baterai. Polytron selaku pemilik baterai unit berhak untuk menentukan status baterai kita sebagai penyewa, rusak atau tidak, layak atau tidak untuk mendapatkan baterai pengganti. Banyak faktor yang menjadi penilaian soal kesehatan baterai ini. Dari deep voltage, kestabilan tegangan dari battery pack, suhu total battery pack, sampai SOH atau state of health alias battery health dari si Fox Electric Anda semua. Keputusan apapun itu tetap ada di tangan Polytron selaku pemilik baterai. Jadinya, kita sebagai pemilik motor Fox Electric atau penyewa baterai tetap wajib menjaga dan merawat agar kondisi baterai tetap selalu prima. Baterai pengganti tidak ada yang baru gres.
Jadi jangan harap dapat baterai pengganti yang baru gres, kinyis-kinyis, apalagi yang model baru seperti punya Fox 350. Bedanya baterai baru dan baterai lama ini ada di casing luar. Ini perbandingan antara baterai Fox R dan Fox 350. Model lama masih ada hitam-hitamnya, yang baru tidak ada hitam-hitam dan lebih tipis di ujungnya. Baterai pengganti ini berarti refurbish atau rekondisi ataupun eks-reparasi dengan jaminan mutu dari Polytron. Ini yang perlu ditekankan bahwa tidak ada prosedur bongkar battery pack dan hanya diganti sel yang rusak. Service center hanya akan menukarkan battery pack secara utuh, misalkan rusak, dengan baterai pengganti. Coba bayangin aja, misalkan kalau nyampe ada prosedur penggantian sel yang rusak, berarti akan ada berapa banyak waktu, tenaga, serta perlengkapan yang dibutuhkan kalau sampai hanya harus ganti satu sel atau beberapa sel yang rusak. Ditambah ini adalah baterai lithium yang berarti memiliki resiko terbakar bila penanganannya tidak pantas. Hasil tes kesehatan baterai pengganti. Sebelum saya bawa pulang, saya minta untuk dicek sekali lagi diagnosis kesehatan dari si baterai pengganti ini, memastikan kalau baterainya pengganti betul-betul layak dipakai ya. Kapasitas baterai pengganti kali ini tercatat di 49 Ah. Baterai saya yang lama sempat tercatat di 54 Ah, lalu turun ke 52 Ah. Walaupun tidak baru gres, dari 23 sel baterai, semua tegangannya masih rata dan rapi. Cycle count-nya baterai saya sebelumnya 118, sekarang jadi 178, yang berarti sudah pernah dicas sebanyak 178 kali dari 0 sampai 100%. Setelah pergantian baterai, semua kabel kali ini dirapikan ulang dengan kabel TIS. Ini berarti betul-betul ganti baterai ya. Stiker hologram di MCB juga diganti baru. Kabel negatif atau ground baterai pengganti, metodenya sekarang disambung dengan solder kalau sudah masuk pergantian baterai di service center. Kalau masih pakai klem, berarti masih bawaan pabrik. Berhubung ini masih baru banget, saya baru ganti baterai, jadinya saya belum bisa review atau tahu seberapa jauh jarak tempuh kali ini per 100%. Jadinya habis ini saya akan coba review dengan Touring Mini 360 km keliling Banten, separuh Banten tepatnya, karena cuma 360 km untuk mastiin kalau baterai pengganti ini bener-bener bagus apa enggak ya. Hal-hal yang mungkin akan menghanguskan garansi baterai sewa Polytron Fox Electric. Pertama adalah remap. Kedua, modifikasi kelistrikan. Ketiga, modifikasi apapun itu yang tidak layak dan tidak wajar. Kalau untuk case saya, tentu saja Fox R saya sudah remap dan jelas banget udah modifikasi kelistrikan dari lampunya nih. Masih tetap bisa klaim garansi baterai sewa. Ini keputusan sepenuhnya dipegang atau diputuskan oleh Polytron. Itu aja kali ini untuk update saya mengenai si baterai dari Fox R saya. Semoga sharing saya mengenai klaim baterai sewa Polytron Fox Electric ini bermanfaat dan bisa jadi referensi bagi Anda semua yang nantinya mau coba untuk klaim baterai juga. Semua bermula dari feeling Anda sebagai pengendaranya. Misalnya, jarak tempuh berkurang tidak wajar, tidak seperti yang dulu lagi, indikator sisa baterai di speedometer mulai ngaco, bisa konsultasikan dengan service center Polytron terdekat. Yang penting luangkan waktu aja karena ngeceknya nggak sebentar.